Juara 1 dengan jumlah nilai 279. Dongeng si kecil enam saudara adalah cerita rakyat yang berasal dari daerah Aceh, Indonesia. Cerita ini umum disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi dan sekarang juga sering ditemui dalam bentuk buku dan media lain. Jadi si kecil dengan enam saudara itu adalah bahasa Aceh. Dari cerita Aceh, kami juga mencari tahu. Ternyata berasal dari Aceh. Kita persilahkan pada Min 27 Aceh Besar. Tepuk tangannya untuk juara 1. Ya, pembagian hadiah akan diberikan ke pemenang hari Kamis dan datang pada hari Kamis, ya. Dan terima kasih Pak Yusuf dan Bu Rudiati yang telah setia untuk menjadi juri pada tahun kemarin dan tahun ini, dan semoga kita dapat mewakili provinsi. Amin. Juara 2 Min 8 Aceh Besar dengan jumlah nilai 277. Dari Lambano pergi ke Jantong untuk ikut lomba bertutur. Nama saya Askia Aprilia Eliza loh. Siswi Min 27 Aceh Besar siap bertempur. Teman-teman, dengarkan ya cerita Askia. Hari ini Askia ingin berceritakan tentang si kecil. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang mempunyai 7 orang anak laki-laki. Mereka hidup sangat sederhana. Setiap hari, ayah dan ibu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Teman-teman, suatu hari, desa mereka dilanda musim kemarau yang sangat panjang. Pohon-pohon tak lagi tumbuh, tanah pun mengering. Makanan jadi sulit ditemukan. Ayah dan ibu merasa sangat sedih karena mereka tidak bisa lagi memberi anak-anak mereka makanan. Di suatu malam yang sunyi, ayah dan ibu bersepakat untuk membawa anak-anak mereka pergi ke hutan dan meninggalkannya di sana. Ternyata si bungsu belum tidur. Si kecil mendengar apa yang mereka ucapkan. Namun ia menyimpan rahasia itu di dalam hatinya. Keesokan harinya, ayah dan ibu mengajak ke-7 orang anak mereka untuk pergi ke hutan. Anak-anakku, ayo kita pergi ke hutan yang lebih dalam dan mengumpulkan kayu bakar yang sangatlah banyak. Kata sang ayah. Mereka pun menjawab, "Baik, ayah." "Siap, ayah." "Siap, ayah," kata mereka. Mereka pun pergi ke hutan dengan semangat dan juang mengikuti kedua orang tua mereka. Sampailah mereka di tengah hutan yang lebat akan pepohonan. "Mengapa hutan ini begitu lebat pepohonannya? Tidak seperti biasanya," kata
kecil dengan raut muka yang penasaran. Di saat itulah ayah dan ibu memutuskan untuk meninggalkan ketujuh orang anak mereka di hutan. Anak-anakku, tinggallah di sini. Ayah sangat sakit perut. Ayah dan ibu akan pergi ke toilet. Kalian tinggallah di sini. Jangan kemana-mana. Ayah dan ibu akan kembali. Waktu terus berlalu. Ayah dan ibu tak kunjung kembali. Anak-anak pun mulai khawatir. Mereka berpikir bahwa ayah dan ibu telah diganggu yang menuas. Mereka ingin menyusulnya. Tiba-tiba si kecil berkata dengan suara yang pelan, "Kakak-kakakku semua, ayah dan ibu takkan kembali. Mereka memang berniat untuk meninggalkan kita di sini." Mendengar perkataan si kecil, kakak-kakaknya pun sangat terkejut dan bersedih. Namun mereka tidak menangis. Akhirnya mereka berkumpul dan bermalam di sebuah pohon yang berlubang seperti goa. Mereka bermalam selama 3 hari 3 malam dengan makanan yang tersisa. Teman-teman, suatu hari kakaknya yang tertua berkata, "Adik-adikku, tinggallah di sini, jangan kemana-mana. Aku akan naik pohon yang paling tinggi itu." Adik-adikku semua, aku melihat ada kumpulan asap yang tebal dan ada rumah yang sangat besar dari kejauhan. Mari kita pergi ke sana. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke desa tersebut. Sampailah mereka di depan sebuah rumah yang sangatlah besar. Ternyata itu adalah rumah raksasa. Mereka gemetar ketakutan. Adik-adikku, ternyata ini adalah rumah raksasa. Mari cepat kita kabur. Tiba-tiba keluarlah raksasa betina dari dalam rumah. Hei kalian, anak-anak manusia, cepatlah masuk dan bersembunyi di loteng. Kalau suami ibu akan pulang, kalian bisa langsung dimakan. Mereka pun langsung bergegas naik ke loteng dan bersembunyi. Tak lama kemudian, raksasa pria pulang berembun. Raksasa betina pun menjawab, "Mereka masih kecil, tidak enak untuk dimakan. Kalau sudah besar nanti, kita jadikan sup, baru enak untuk dimakan." Untungnya raksasa
ketujuh orang anak manusia itu. Ia memberi anak-anak manusia itu makanan, perhiasan, dan permata. Raksasa betina yang baik hati itu pun mengajak ketujuh orang anak manusia itu ke tepi pantai sambil melewati raksasa yang sedang tertidur pulas. Di tepi pantai, mereka membuat sebuah perahu untuk ketujuh orang anak manusia itu berlayar. Setelah perahu itu selesai, ketujuh orang anak manusia itu pun berlayar sambil meninggalkan raksasa betina di tepi pantai. Teman-teman, waktu terus berlalu. Sampailah mereka di sebuah kerajaan yang aman dan damai, yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja itu pun memberikan ketujuh orang anak manusia itu rumah dan tanah. Setiap hari mereka bekerja dengan keras dan giat. Akhirnya mereka semua hidup dalam keadaan yang bahagia. Teman-teman, suatu hari si kecil teringat akan kedua orang tua mereka. Ia pun berkata kepada kakak-kakaknya, "Bagaimana kalau kita mencari kedua orang tua kita, kan?" Kata si kecil. Kakak-kakaknya pun menjawab, "Ini bagus itu. Aku setuju. Mari kita cari." Kata mereka. Mereka pun berlayar dari kampung ke kampung sambil menanyakan apakah ada yang melihat kedua orang tua mereka. Ternyata ada salah satu warga yang melihat keberadaan kedua orang tua mereka. "Hai anak-anak muda, buat apa kalian datang ke sini? Apakah ada yang perlu kalian cari?" Kata sang bapak. Mereka pun menjawab, "Permisi Tuan, kami ingin mencari keberadaan kedua orang tua kami." Mereka pun menyebutkan ciri-ciri kedua orang tua mereka. "Sepertinya aku tahu siapa orang yang kalian maksud. Mereka tinggal di desa sebelah, di sebuah gubuk reot dan sudah tua." Mendengar perkataan sang bapak, mereka pun langsung bergegas menuju desa sebelah. Sampailah mereka di desa itu. Ternyata kedua orang tua mereka tinggal di sebuah gubuk reot dan sudah tua. Si kecil langsung berlari dan memeluk kedua orang tua mereka. "Ayah, ibu, ayah, ibu, kami sangat merindukan kalian. Ayah, ibu." Kakaknya yang tertua pun langsung tidak percaya kalau ia bisa menemukan kedua orang tuanya. "Ayah, ibu, ayah, ibu, ini benarkah kalian? Ayah, ibu, ayah, ibu, maafkan kami. Ayah, ibu, maafkan kami. Kami sangat rindu kepada kalian. Ayah, ibu, ayah, ibu, marilah tinggal bersama kami." Mereka pun mengajak kedua orang tua mereka untuk tinggal bersama. Teman-teman, tahu tidak apa yang terjadi? Si kecil pun memberikan rumah kepada kedua orang tuanya. Sedangkan kakak-kakaknya sudah mempunyai keluarga masing-masing. Sedangkan si kecil masih tinggal sendirian. Si kecil pun mengajak kedua orang tua mereka untuk tinggal bersama. Akhirnya mereka semua sudah tinggal dalam keadaan yang berkecukupan
kita memiliki sifat kesabaran dan keikhlasan, maka insya Allah akan diberikan kebaikan ya. Yang kedua, demi menyelamatkan si kecil dan 6 saudaranya, raksasa betina rela berbohong terhadap suaminya karena rasa sayangnya terhadap si kecil dan 6 saudara. Yang ketiga, kita harus memiliki sifat seperti si kecil dan 6 saudara ya. Walaupun mereka ditinggalkan di hutan, namun mereka tidak pernah menyimpan dendam terhadap kedua orang tuanya ya. Sekian dulu ya dari ceritanya Askia. Semoga kalian semua terhibur ya. Wassalamualaikum.